Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk sungguh-sungguh bertobat. Seperti yang dialami oleh Santo Matius. Ia berdosa, tetapi ia mengikuti Yesus dan dalam perjalanan waktu ia bertobat. Bahkan dipakai Tuhan untuk menjadi pengarang Injil. Bantu kami supaya pertobatan kami bermanfaat, berguna, memberikan berkat dan rahmat bagi orang-orang lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, menarik bahwa Matius menuliskan tentang kisah pertobatannya. Meskipun kita tahu bahwa Injil Matius masih diperdebatkan apakah atau masih debatable bahwa sungguh-sungguh oleh Matius yang diceritakan dalam Injil hari ini. Sebagai pemungut cukai, dia dipanggil Yesus untuk mengikuti Yesus dan Yesus makan di rumahnya bersama orang-orang berdosa dan para pemungut cukai yang lain. Lalu reaksi para pemimpin agama mengapa Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa dan makan dengan orang-orang berdosa. Dan Yesus mengatakan, dan ini saya kira suatu pernyataan yang sangat mengesankan dan sangat mengena, Anak Manusia datang bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Saudaraku terkasih dalam Kristus, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita semua adalah pendosa. Tak seorang pun yang tidak berdosa. Maka kita ingat ketika orang-orang Yahudi membawa seorang wanita di hadapannya yang kedapatan berbuat zina. Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, lemparkan wanita itu dengan batu. Rajam dia, matikan dia. Tak seorang pun yang tidak pergi. Dan Yesus mengatakan kepada wanita itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, dosa itu berubah ketika orang memiliki kesadaran akan dosa itu. Bahwa dosa itu jahat. Bahwa dosa itu membuat sengsara. Bahwa dosa itu membuat hancur. Bahwa dosa itu melukai hati orang lain dan melukai hati Tuhan. Ketika ini tidak disadari atau gradasi kesadaran kita lemah atau kecil, maka kita tidak butuh Tuhan. Bahkan yang dianggap berdosa pun bukanlah berdosa. Disinilah betapa pentingnya sekali lagi awareness about the sins. Bahwa dosa itu sungguh menghancurkan. Dosa itu membuat orang menderita. Dosa itu membuat orang susah. Dosa itu membuat orang terluka. Dan melukai hati manusia tapi juga melukai hati Tuhan. Maka kalau kita lihat contoh sebagai anak yang hilang. Dia menghambur-hamburkan harta ayahnya dan hartanya sendiri. Dan ketika berada pada titik di mana dia tidak mampu dan tak berdaya lagi. Ketika dia tidak mampu makan pun dari makanan babi dia tidak dapat. Pengalaman akan kekosongan, pengalaman akan ketidakberdayaan, pengalaman akan kehancuran, pengalaman akan kenistaan. Membuat orang bangkit. Dan itulah pengalaman akan dosa sehingga dia mohon rahmat ya untuk kembali kepada Bapa. Karena di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal, di rumah Bapa ada banyak kelimpahan, ada banyak rahmat. Ya, baik secara material maupun secara spiritual. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang sebenarnya terjadi di zaman ini, yaitu ketidakpedulian orang akan
akan dosa. Ketidakpekaan kita akan betapa dosa itu menghancurkan. Dan karena kita menganggap itu biasa saja. Orang tidak perlu berdoa, orang tidak perlu pergi gereja, orang tidak perlu baca kitab suci, orang tidak perlu mencari-cari bantuan dari Tuhan. Karena dia merasa cukup, merasa mampu, merasa bisa, merasa cukup. Tidak ada rasa kekeringan, rasa kekosongan, rasa kesepian, rasa ketidakberdayaan. Tidak ada dalam dirinya. Semua dipenuhi, apa saja yang ia minta, apa saja yang dia cari. Entah itu pada tingkat orang kaya ataupun orang biasa-biasa saja. Nggak butuh Tuhan. Bahkan di zaman ini di daerah-daerah Eropa orang mulai menyingkirkan Tuhan. Untuk apa Tuhan? Nah, ini yang menurut saya sedang terjadi digerus oleh perasaan sense of religiosity. Rasa iman, rasa doa, rasa bahwa doa itu Tuhan itu seperti hembusan nafas. Nah, sebetulnya pandemi yang lalu mengajak kita semua untuk berpikir dan merenungkan tentang hidup itu nothing. Dalam waktu sekejap orang bisa mati, dengan waktu sesingkat-singkatnya orang bisa lepas, bisa bebas, bisa hancur, bisa semua yang ia banggakan, kekayaan, kehebatan tidak ada artinya sama sekali ketika orang berhadapan dengan situasi yang nestapa ini. Ya. Nah, sekarang kita melihat juga dengan perang Rusia dan Ukraina. Apa yang bisa kita pegang semua? Ya, kalau misalnya ada Presiden Putin saja dengan nekat meluncurkan senjata nuklir, habis semua. Tak ada yang bisa menghapusnya. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana caranya itu? Jadi dengan kata lain, keberdosaan itu bukan hanya kepada orang yang jelas-jelas berdosa, yang membunuh, yang melakukan tindakan kejahatan. Bukan hanya itu. Saya, Anda, dan kita semua. Ya, yang menganggap bahwa hidup itu sesuatu yang sudah dengan semestinya, dengan sewajarnya, dengan sebegitu. Apakah demikian? Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Nah, jadi sekarang keberdosaan itu bukan hanya orang-orang yang jelas berdosa, yang seringkali kita minta doa supaya dia tak bertobat, berubah dan seterusnya. Saya, Anda, dan kita semua. Ketika kita menganggap bahwa hidup rohani adalah sesuatu yang gak perlu, atau indifference, gak peduli, itu juga suatu yang bahaya, yang jauh seringkali lebih parah daripada ekstrim kanan, ya, yang tidak sama sekali, yang yang tidak sama sekali, atau yang sangat berdoa banyak-banyak tetapi tidak ada perubahan. Nah, maka saudaraku terkasih dalam Kristus, disitulah kita lihat bagaimana Yesus mengajak kita untuk menebarkan jalan ke tempat yang lebih dalam. Duk in altum. Ketika orang mengalami ketidakberdayaan, kerapuhan, kekosongan, Yesus mengatakan carilah ke tempat yang lebih dalam. Nah, Matius dipanggil ketika dia berjalan sebagai seorang pemungut cukai yang mendapatkan makanan, yang mendapatkan kemewahan dan seterusnya. Tuhan mengajak dia, ayo ikut aku. Nah, apakah ada saat-saat yang seperti ini dalam hidup kita? Ikutlah aku supaya aku mendapatkan suatu anugerah, suatu tugas mulia yang lebih dalam daripada sekedar menjalankan yang biasa. Dan itu bukanlah, tidak banyak orang yang mengalami seperti itu. Ketika dua orang anak seorang kaya pengusaha besi baja di Kelapa Gading, ya, kemudian dua-duanya terpesona dengan suatu acara di TV, lalu menjadi imam, meninggalkan segala sesuatu, dua-duanya seperti yang kemarin baru ditabiskan. Ya, jadi kita melihat bahwa ada saat-saatnya ketika orang dipanggil dan menjadi peka, menjadi sadar akan hidupnya, bukan hanya sekedar hidup yang biasa-biasa saja, tapi hidup yang memberi makna, yang memberi manfaat. Seperti Matius kemudian menulis Injil tentang pengalamannya akan Yesus. Cerita tentang Yesus dituliskan kepada orang-orang yang ingin mengenal Yesus lebih dalam. Yesus sebagai manusia. Yesus yang care, dengan peduli dengan manusia, dengan situasi orang berdosa dan orang berdosa ini.
Jadi saudaraku terkasih, jadi aduk in altum. Tebarkan jalamu di tempat jalan. Tebarkan hidup kita ke tempat yang lebih dalam. Apa bentuk hidup yang lebih dalam itu? Ya, nah, semoga kita mohon rahmat Roh Kudus supaya hati pikiran kita tergerak untuk mencari Tuhan lebih dalam lagi. Tidak puas dengan apa yang sudah ada, tetapi mencari makna kehidupan lebih dalam, the meaning of life. Saya harap Anda semua dipanggil kepada panggilan yang seperti itu. Ya, sekali lagi, dan itu adalah sesuatu yang anugerah dari Tuhan, yang Tuhan mau minta kita untuk menjalankannya. Semoga Anda dan saya, semoga kita semua sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan lewat peristiwa-peristiwa kehidupan kita, juga lewat masalah, lewat salib yang sedang saya hadapi. Ya, apa saja kita melihat contoh dari Santo Fransiskus Assisi ketika dia dipenjara dalam peperangan antar kerajaan kecil di Italia, lalu dipenjara dia, dan disitulah dia mengalami panggilan Tuhan. Santo Ignatius dari Loyola yang sama ketika dia jatuh sakit kena pecahan meriam, disitulah Tuhan memanggil. Demikian juga dengan Bunda Teresa ketika dia melihat begitu banyak orang yang terlantar, tersingkirkan, terbuang. Ya, Tuhan bertanya kepadanya, apakah engkau mau melayani aku? Aku haus akan cintamu, akan kehidupan yang baik. Yesus haus, Yesus dahaga akan cinta Anda, akan perbuatan hidup Anda masing-masing. Mari kita puaskan dahaga Yesus dengan menjadi bertobat dan berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.